Namun ada surah-surah yang jelas Allah pakai namanya sebagai hari kiamat. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan memang surah Al-Qiyamah. Dan itu Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran. Ya. Tepatnya surah Al-Qiyamah itu berada di surah nomor 75. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan memang surah Al-Qiyamah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah At-Takwir. Ya, surah nomor 81. Masalah langit akan digulung nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian bagaimana surah juga dijelaskan dalam surah Al-Ghashiyah. Surah nomor 88. Al-Ghashiyah yang hari pembalasan. Bagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Zalzalah. Surah nomor 99. Tentang goncangan yang sangat besar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat nanti. Kemudian juga Allah sebutkan di surah nomor 101, surah Al-Qari'ah. Tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang masalah hari kiamat tersebut. Jadi ada memang surah-surah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kepastian kiamat itu akan terjadi. Tapi saya akan coba fokus teman-teman, saya berharap teman-teman bisa membuka ya, aplikasi Al-Qur'annya. Kita akan coba baca surah Al-Hajj. Karena dalam surah ini, ya, di ayat-ayat pertamanya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau kiamat itu akan terjadi. Ya. Kita akan coba insya Allah baca dan buka teman-teman sekalian surah Al-Hajj. Saya akan bacakan, teman-teman bisa baca atau bisa ikutin paling tidak. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hari kiamat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surahnya, surah nomor 22, ada 78 ayat, tapi saya akan baca sekitar 8 atau 9 ayat pertama saja yang berhubungan dengan kiamat ini secara langsung. Ayat pertamanya Allah SWT langsung mengingatkan dengan sangat tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai sekalian manusia. Di sini kalau Allah panggil hai manusia, mau orang beriman atau orang kafir, semua diingatkan oleh Allah SWT. Beda kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, hai orang beriman, khusus orang beriman yang dipanggil. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, semuanya harus menyadari masalah ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu, makna bertakwa, patulah. Yang diperintahkan, kerjakan yang halal, nikmati, yang dilarang, tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam kurung dahsyat, sangat besar. Maknanya jangan tunggu itu terjadi, baru kamu menyesal. Sudah terlalu banyak bukti-bukti kalau kiamat bisa terjadi. Di antara bukti-bukti sekarang teman-teman, di hari-hari sekarang ini, bukankah banyak fenomena terjadi, fenomena alam. Di Indonesia sendiri terjadi, banjir, gempa, longsor. Artinya dalam seketika Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin hancurkan muka bumi dan terjadi kiamat, begitu mudahnya. Bagaimana kita mau pungkiri tentang kiamat yang akan terjadi goncangan-goncangan dahsyat. Sementara Allah bisa lihatkan depan mata kita. Dan ulama mengatakan terjadinya fenomena alam seperti ini, itu Allah ingin tunjukkan kemahabesarannya kalau kiamat pasti akan terjadi. Ya. Lalu Allah ceritakan bagaimana keadaan pada saat terjadi kiamat itu. Di ayat 2-nya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat, pelajarilah. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Jadi pelajari sebelum kamu hadapi nanti, karena itu berat. Pelajari dengan cara seperti ini, contoh kita pelajari misalnya. Lalainya semua manusia yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Pada hari itu nanti, kalau ada perempuan menyusui, dia akan lempar anaknya. Dia tidak mau lagi memegang anaknya, saking dahsyatnya keadaan pada saat itu. Dan kita tahu, mungkin ibu-ibu lebih tahu daripada kami tentunya, dan bagaimana kalau sedang menyusui anak dan anak lagi lapar. Mungkin walaupun akan diserang oleh musuh, ibu itu tidak akan mencabut anaknya, karena sayangnya luar biasa. Tapi di hari kiamat, dia akan lepaskan ya, anak susuannya tersebut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada yang hamil, tiba-tiba keguguran. Karena dahsyatnya pada saat itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi semua itu sebabnya adalah azab Allah sangat keras. Depan mata mereka neraka dengan gemuruh suaranya yang sangat besar. Dan juga ya, mereka melihat bagaimana manusia dibangkitkan seluruhnya
tanpa terkecuali. Dari awal Nabi Adam AS sampai manusia terakhir, bahkan jin, hewan-hewan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 3-nya kata Allah, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi kulla syaitanin marid. Sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Gak ada kiamat itu. Apa itu surga neraka? Membantah tanpa ilmu dan mengikuti setiap syaitan yang jahat yang membuat dia supaya mungkiri masalah kiamat itu. Ayat 4-nya, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan telah ditetapkan terhadap syaitan tersebut yang membisikkan manusia agar jauh dari syariat Allah, agar lalai dengan akhirat. Bahwasanya ditetapkan syaitan itu, barang siapa yang berkawan dengan dia, mendengarkan bisikannya, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Lalu Allah terangkan dalam ayat yang panjang, ayat 5-nya, tentang masalah kepastian kiamat terjadi. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ada hari kiamat, maka ketahuilah, tentu kiamat punya banyak nama, hari kiamat, ya, hari pembangkitan, yaumuddin, malik yaumuddin, hari pembalasan, yaumul ba'ats, ya, hari dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan, banyak nama-namanya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah, kalau kamu ragu, maka kami akan ajak kamu berbicara, hai Musa, dengan akal kemanusiaanmu. Kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu dari tanah, Nabi Adam AS, kemudian dari setetes mani, setelah itu generasinya mulai berkembang dengan setetes sperma dituangkan ke rahim seorang wanita, kemudian dari segumpal darah, kalau ketemu sel-telur sama sperma akan menjadi segumpal darah. Semua ilmu medis sudah mempelajari masalah itu, dan sekarang dengan teknologi canggih bisa kita tonton semua itu secara ilmiah. Kemudian dari segumpal daging, darah berubah jadi daging, yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim siapa yang akan hidup, siapa yang akan gugur, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kami tentukan jenis kelaminnya, kapan dia keluar, lahir umur 7 bulan kah di perut ibunya, 8 bulan kah, 9 bulan kah, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, kemudian rambutnya, kulitnya, segala macam. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Jadi Allah ceritakan, kalau kau ragu dengan kebangkitan setelah kau mati nanti, bagaimana dulu kami ciptakan kamu sendiri, begitu juga kami akan bangkitkan kamu. Ini prosesmu untuk kamu diciptakan itu. Dan pada saat itu kamu akan lihat bumi kering. Kemudian apabila telah, dan ini contohnya Allah mengatakan, dan kamu lihat bumi itu kering, tandus, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Artinya, begitulah kami bangkitkan kalian. Tadinya orang sudah mati, masuk ke tanah, kering, jadi tulang belulang. Bagaimana tanah tandus pun kami turunkan hujan, lalu kemudian jadi subur, tumbuh-tumbuhan, begitu juga kami akan bangkitkan kalian. Ayat 6-nya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah, dialah yang hak. Dan sungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita teman-teman, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dari sisi ibadah, dekatkan diri kepada Allah, atau memang hebat dalam kemaksiatannya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang dikatakan wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Di ayat 7-nya, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya benar-benar hari kiamat itu pasti datang. Ini sebab kita namakan judul kita kiamat pasti datang dari potongan ayat ini. Allah mengatakan dan sungguhnya hari kiamat pastilah datang. Tidak ada keraguan kepadanya.
dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ya. Lalu kemudian Allah SWT tutup, ini ayat terakhir kita baca sampai ayat 8-nya. Allah SWT mengatakan, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Jadi mereka membantah tentang masalah kiamat ini dengan tanpa ilmu sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman sekalian, kita juga coba baca lengkap insyaAllah surah Zalzalah. Ini saya pilih karena teman-teman mungkin umumnya menghafalnya, sering dipakai dalam sholat. Bagaimana Allah SWT gambarkan surah Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ya, pada hari kiamat itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban-beban berat yang dikandungnya. Semua gunung-gunung tercabut, semua yang berat, yang ada bobot sehingga membuat bumi itu bisa stabil, diangkat oleh Allah SWT. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia mulai berkata, ada apa dengan bumi ini? Selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menyampaikan tentang beritanya. Ya. Bi anna rabbaka auha laha. Bahwasanya Tuhanlah Allah yang telah memerintahkan dia menjadikan atau terjadi seperti itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada saat itu manusia akan dibangkitkan ya, dalam keadaan bermacam-macam. Nah, ada penjelasan macam-macam adalah orang beriman akan bercahaya, orang kafir akan hitam kelam. Ya. Faman ya'mal mithqala, untuk mereka melihat amal-amal mereka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Sekecil apapun kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, tidak ada yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan lihat. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ini jelas 8 ayat semuanya cerita tentang masalah neraka. Maksudnya hari kiamat, mohon maaf, hari kiamat. Dan sangat jelas. Begitu juga dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am surah nomor 6 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayat. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Orang-orang yang masih tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Apa yang mereka tunggu-tunggu, kata Allah. Tidak lain hanyalah kedatangan malaikat ya, kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Menunggu kematian. Setelah lihat malaikat maut baru mereka mau sadar. Gitu ya. Atau kedatangan Rob, ya, atau Rob kalian. Maksudnya di sini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Allah akan hisab mereka. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Robmu. Tanda-tanda kiamat. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Karena kiamat tidak akan terjadi sampai tanda-tandanya terlihat semua. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Robmu itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan atau dia belum mengusahakan ya kebaikan dalam masa imannya tadi. Jadi kalau sudah datang hari kiamat, datang kematian, nggak ada lagi manfaatnya tentu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat di dalam ya, surah Maryam. Surah nomor 19 ayat 68 sampai 72. Ini ayat Al-Quran terakhir yang kita baca di pembukaan ceramah kita ini. Insya Allah kita akan kuatkan dia dengan hadis-hadis Nabi SAW dan tanda-tanda kiamat ya. Surah Maryam silakan buka surah nomor 19 ayat 68 sampai 72. Ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliyya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Demi Rabbmu,
Hai Muhammad, pasti terjadi. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan. Para orang-orang kafir, orang ahli maksiat akan dibangkitkan. Syaitannya pun akan dibangkitkan yang menggoda mereka. Kemudian kami akan datangkan mereka di sekeliling Jahannam, neraka, bersama-sama dalam keadaan berlutut. Ya, terhina mereka. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, pada Allah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka itu. Gak ada lagi negosiasi, gak ada lagi sogokan, gak ada manipulasi di hari kiamat. Semua pasti jelas. Yang ahli surga akan jelas, ahli neraka akan jelas. Anda tidak akan punya apa-apa lagi di sana untuk membela diri. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka itu. Orang kafir akan masuk ke dalam, orang beriman akan lewat di atasnya. Karena sirat akan dibentangkan di atas neraka itu. Ya, baru kita menuju ke surga. Semua tujuannya agar kita pun kalau masuk ke surga insya Allah pernah melihat neraka itu. Dan bagaimana besarnya nikmat Allah yang kita rasakan karena selamat dari api neraka. Apalagi sampai masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, ya, dan sesungguhnya itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya, lewat di neraka itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa, ya, dari neraka itu agar masuk ke dalam surga lewat di atas sirat. Dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut atau terhina.